Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang hak merek. Nama saya Winola Charity Syahaan dengan NIM 110012212032. Halo, perkenalkan nama aku Dini Fanti dengan NIM 110012212065. Halo, perkenalkan nama aku Nailatul Istiqomah dengan NIM 110012212080. Halo, perkenalkan nama aku Mikael Khairul Wahyu Al-Hadi dengan NIM 11001221303008. Halo, kenalin aku Rahma Ripi dengan NIM 1100122120123123. Halo, perkenalkan aku Sylvia Dusin Harja dengan NIM 11001221202161. Pertama-tama, sejarah merek dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa kolonial, yang kedua setelah kemerdekaan, dan yang terakhir adalah perkembangan yang terkini. Masa kolonial merupakan sistem hukum merek di Indonesia berakar dari era kolonial Belanda ketika pemerintah kolonial memperkenalkan peraturan mengenai perlindungan merek dagang. Pada masa ini, regulasi yang berlaku adalah Reglement Industrielle Eigendom 1912 yang diadaptasi dari sistem perlindungan merek di Belanda. Masa setelah kemerdekaan, Indonesia merancang dan mengesahkan undang-undang pertama yang mengatur tentang merek, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Undang-undang ini menggantikan aturan masa kolonial dan mulai mengatur pelindungan merek di Indonesia secara independen. Yang terakhir adalah merek di perkembangan terkini. Pemerintah Indonesia terus memperbaiki sistem pendaftaran dan penegakan hak merek melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur. Ini termasuk pengimplementasi pendaftaran merek secara online dan peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek. Perkembangan hak merek di Indonesia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak kekayaan intelektual dan menyesuaikan dengan standar global, yaitu yang penting untuk mendukung iklim bisnis dan inovasi di era globalisasi. Nah, sekarang pengertian hak merek itu sendiri apa sih? Menurut KBBI, merek diartikan sebagai tanda yang dikenal oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. Namun pengertian lain disebutkan oleh beberapa ahli. Menurut Kotler, merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing. Sedangkan Bukhari sendiri mengartikan merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya yang diharapkan mengidentifikasikan barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Setelah kita ketahui pengertian merek sendiri, kita akan beralih kepada pengertian hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek dagang untuk menggunakan merek tersebut dalam rangka membedakan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh orang atau badan hukum tertentu dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh orang atau badan hukum lain. Hak ini melindungi merek dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain dan memungkinkan pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan merek tersebut. Nah, sekarang kita akan beralih kepada dasar hukum hak merek itu sendiri. Pada saat ini, untuk persoalan dan permasalahan seputar merek tidak lagi mempergunakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek.
Aturan tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau yang sering disebut UU MIG. Salah satu diundangkannya UU MIG pada tanggal 25 November tahun 2016 dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf C UU MIG. Disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti. Selanjutnya ada konvensi tentang merek. Yang pertama, Konvensi Paris sebagai konvensi merek pertama di dunia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian dengan dua ketentuan pokok, yaitu yang pertama national treatment dan yang kedua hak prioritas. Konvensi yang kedua yaitu Madrid Protocol atau Madrid Agreement yang memiliki tujuan untuk mempermudah cara-cara pendaftaran merek di berbagai negara sekaligus. Konvensi yang ketiga yaitu World Intellectual Property Organization atau WIPO yang bertujuan untuk mempromosikan perlindungan kekayaan intelektual di seluruh dunia dan untuk memastikan kerjasama administratif di antara serikat kekayaan intelektual yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang dikelola oleh WIPO. Lalu ada TRIPS yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, menjamin prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual, merumuskan aturan dan disiplin pelanggaran perlindungan hak kekayaan intelektual. Lalu konvensi yang terakhir yaitu adalah Konvensi Lisabon. Jika di Konvensi Paris baru mengakui hak merek tentang barang, maka di Konvensi Lisabon diakui hak merek tentang jasa. Nah teman-teman, fungsi merek ini untuk memberikan tanda pengenal produk atau jasa. Yang kedua, membedakan barang atau jasa dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan persepsi kualitas produk atau jasa. Yang keempat, memberikan jaminan kepada konsumen. Nah, itu adalah fungsi mereknya. Nah, teman-teman, jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Nah, merek dagang ini contohnya seperti Aqua, Sony, Nokia, Samsung, dan teh botol Sosro. Kemudian untuk merek jasa yaitu Ramayana, KFC, Garuda Indonesia, dan Carrefour. Merek kolektif ini memiliki peran sebagai pembeda asal geografis atau karakteristik yang berbeda dari produk atau layanan yang diproduksi oleh beberapa orang atau badan hukum yang menggunakan merek secara bersama-sama. Contohnya, seperti Desa X menghasilkan kerajinan dan mendaftarkan merek kolektif itu dengan nama Lora Cendiki di DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi untuk tata cara pendaftaran merek itu, kalian itu harus memenuhi syarat dulu, yaitu pertama, kalian harus memiliki label merek. Kedua, kalian itu harus punya tanda tangan pemohon. Ketiga, kalian itu harus mempunyai surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas yang asli. Keempat, kalian harus memiliki surat pernyataan UMK bermaterai. Nah, untuk prosedurnya itu adalah kalian harus registrasi akun dulu di merek.dgip.go.id. Setelah itu kalian tambah untuk membuat permohonan baru. Setelah itu kalian harus isi formulir yang tersedia dan unggah data dukung yang dibutuhkan tadi. Setelah itu kalian pesan kode pembayaran dengan klik generate kode billing. Setelah itu kalian harus melakukan pembayaran di hari itu juga sampai jam 23.59 waktu Indonesia bagian barat. Setelah itu kalian jika sudah merasa itu benar, kalian klik selesai dan permohonan Anda sudah diterima di DJKI. Untuk biayanya itu, kalau kalian adalah umum, dikenakan biaya 1.800.000 untuk per kelas. Kalau misalnya kalian UMK, kalian dikenakan biaya 500.000 per kelas. Kalau misalnya kalian ingin melakukan permohonan merek internasional, kalian itu harus mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional dengan syarat memiliki merek dasar berupa permohonan pendaftaran atau merek terdaftar di Indonesia. Kedua, kalian melakukan validasi dan sertifikasi permohonan pendaftaran merek internasional serta mengirimkannya ke WIPO. Setelah itu, kalian melakukan pemeriksaan formalitas, mencatatkan dan mengumumkan permohonan pendaftaran internasional dalam daftar registrasi, menerbitkan sertifikat pendaftaran dan mengirimkan permohonan tersebut ke negara tujuan. Nah, setelah itu, ruang lingkup perlindungan permohonan pendaftaran merek internasional itu
akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan substantif sesuai dengan Undang-Undang Nasional Negara Tujuan dalam jangka waktu paling lama 12 atau 18 bulan. Nah, pengajuan permohonan pendaftaran merek itu dapat diajukan ke banyak negara tujuan yang tergabung dalam keanggotaan WIPO melalui Biro Internasional. Untuk jangka waktu perlindungan merek itu sampai berapa lama aja sih? Nah, perpanjangan jangka waktu perlindungan mereknya itu diperlukan bagi pemilik hak merek yang sudah mendapatkan sertifikat merek untuk memperpanjang waktu perlindungan mereknya selama 10 tahun lagi. Nah, pengajuan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek itu dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa perlindungan merek berakhir. Kalian boleh cek di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 35 Ayat 1. Nah, kalau untuk biaya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai dengan berakhirnya perlindungan merek itu, untuk umum dikenakan biaya Rp2.250.000 per kelas dan untuk UMK itu Rp1.000.000 per kelas. Kalau dalam jangka paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek, untuk umum dikenakan biaya Rp4.500.000 per kelas dan untuk UMK Rp2.000.000 per kelas. Untuk pelanggaran merek yang kerap terjadi, yakni peniruan, pemalsuan, atau pemakaian merek. Kemudian ada juga penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar, serta penggunaan merek yang sama atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Nah, kemudian untuk peralihan hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan identifikasi geografis Pasal 41 ayat 1, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena 1. Wasiat, 2. Pewarisan, 3. Wakaf, 4. Hibah, 5. Perjanjian, dan sebab lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dadah! Jangan lupa like, comment, dan and share. subscribe.